Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada baginda Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan skema penelitian dasar yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis Contextual Teaching and Learning, terintegrasi budaya lokal pada materi bangun ruang untuk siswa sekolah dasar. Nah, di mana saya, Dina Amsari, sebagai ketua dan anggota peneliti, ada 2 orang. Yang pertama ada Dr. Etri Wahyuni, MPD. Yang kedua ada Salmani Safitri Syam, MPD. Dan ini berasal dari dosen PGSD. Nah, kemudian dibantu oleh 2 orang mahasiswa PGSD, yaitu Agil Fauziah dan Hafifah Yulia Andika. Sedangkan untuk anggota mitra sendiri, di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian di salah satu sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan kepala sekolah bernama Rocky Yandra di SDN 04 Telao, Kabupaten Pesisir Selatan. Adapun yang mendasari penelitian ini adalah yang pertama, fakta menunjukkan bahwa mayoritas terutama siswa sekolah dasar masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep bangun ruang dan menerapkannya dalam pemecahan masalah dunia nyata. Di mana kita tahu bangun ruang itu adalah suatu objek geometri yang sangat dekat dengan kehidupan siswa. Nah, bangun ruang di sini dalam artian adalah ada jenis kubus, ada balok, tabung, kerucut, dan bola. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa siswa sekolah dasar masih belum mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, terutama untuk konsep bangun ruang. Kemudian juga diketahui bahwa sumber belajar yang digunakan di sekolah, terutama di sekolah dasar, masih berfokus kepada buku teks. Artinya apa? Kurang bervariasi dalam mengembangkan sumber belajar. Nah, kemudian juga integrasi teknologi juga masih belum maksimal. Nah, diketahui juga bahwa adapun e-modul yang dikembangkan selama ini belum memanfaatkan kekayaan budaya lokal sebagai konteks pembelajaran. Sudah banyak sebenarnya penelitian yang menunjukkan e-modul ini, tapi masih banyak yang belum memanfaatkan kekayaan budaya lokal seperti budaya Minangkabau. Padahal kita tahu bahwa budaya adalah sebagai bentuk latar belakang siswa yang memang berakar dan memang dekat dengan kehidupan mereka. Nah, kemudian masih sedikit penelitian secara khusus mengeksplorasi penggunaan konteks budaya lokal. Nah, artinya apa? Pengembangan media hanya berfokus kepada konteks yang umum saja. Nah, untuk budaya lokal masih sedikit, terutama untuk bangun ruang, yang mana akan diterapkan nanti pada siswa sekolah dasar. Nah, kemudian untuk sebagian besar penelitian juga lebih cenderung terfokus pada pengembangan e-modul yang berbasis CTL saja, karena tanpa mengintegrasikan budaya lokal. Artinya apa? Penelitian tentang sumber belajar yang berbasis CTL sudah banyak, tetapi yang menggunakan konteks budaya lokal masih sedikit. Nah, hal inilah yang menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan sebuah e-modul yang terintegrasi dengan teknologi, di mana nanti berupa aplikasi flipbook, nah dengan konteks budaya alam Minangkabau, di mana nanti setiap elemen budaya bisa menjadi contoh untuk modul ataupun bangun ruang, seperti makanan khas ataupun nanti alat musik, kemudian ada pakaian daerah, nah kemudian juga ada perkakas dan lain sebagainya. Nah, adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana mengembangkan e-modul berbasis CTL terintegrasi budaya lokal pada materi bangun ruang untuk siswa sekolah dasar yang valid dan praktis. Yang kedua, bagaimana mengembangkan e-modul berbasis CTL terintegrasi budaya lokal pada materi bangun ruang untuk siswa sekolah dasar yang efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep.
Adapun hasil penelitian di sini, di mana model yang dipakai adalah model Plum, di mana nanti sebelum mencapai kepada atau digunakan atau dinilai oleh expert, peneliti terlebih dahulu mengembangkan, mendesain dari e-modul. Nah, setelah itu nanti ada namanya tahap self evaluation, di mana nanti peneliti sendiri melihat atau mengkonfirmasi apakah setiap e-modul ataupun komponen yang dikembangkan itu sudah sesuai CTL dan juga sudah mengintegrasikan budaya Minangkabau. Nah, setelah itu barulah diberikan kepada expert. Nah, expert di sini ada 3 orang. Yang pertama ada ahli materi, yang kedua ahli media, dan ahli bahasa. Hasil validitas ataupun hasil angket validitas yang diberikan oleh expert ini menunjukkan bahwa pada ahli materi nilai validitas mencapai 94,68%. Sedangkan ahli media memberikan nilai 96%. Sedangkan ahli bahasa memberikan 95,83%. Nah, jadi dirata-ratakan menjadi 95,5%. Nah, menurut teorinya, 95,5 ini berada pada kategori sangat valid. Artinya apa? Ahli mengatakan bahwa modul ini layak untuk digunakan pada siswa sekolah dasar, terutama untuk materi bangun ruang. Nah, kemudian setelah dilakukan validitas expert, dilakukan yang pertama adalah one-to-one evaluation, di mana nanti ditunjuk ada 3 orang peserta didik untuk mencoba menyelesaikan e-modul atau tugas-tugas yang ada pada e-modul. Nah, sebenarnya di dalam one-to-one ini hanya sedikit yang direvisi, berupa ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum jelas bagi siswa. Contohnya pada bangun ruang yang digambar. Sebenarnya yang diminta itu bukan gambar tapi komponennya, tapi siswa sendiri menganggap itu gambar, sehingga dia gambar semua yang mereka ketahui. Nah, hal inilah menjadi revisi bagi peneliti untuk mengembangkan e-modul. Kemudian lanjut kepada tahap evaluation, small group evaluation. Nah, di sini tidak ada yang direvisi karena pada tahap ini siswa sudah bisa mengerjakan dengan baik karena berkelompok. Nah, dipilihlah nanti 6 orang, Nah, 6 orang ini mengerjakan secara berkelompok dengan 2 kelompok, jadi masing-masing 3 orang. Nah, lanjut setelah itu kepada uji coba lapangan, field test. Nah, disinilah dilihat bagaimana efektivitas dan praktikalitas dari e-modul pada skala yang besar. Nah, di sini dicoba ada 3 sekolah ya. Yang pertama ada UPT SDN 14 Lubu Aur, yang kedua ada UPT SDN 04 Telao, dan terakhir UPT SDN 31 Ambacang. Nah, di sini angket praktikalitas rata-rata guru di 3 sekolah itu memberikan nilai 97,92%. Sedangkan untuk siswa sendiri memberikan 94,61%. Jadi apabila dirata-ratakan, hal ini menjadi 96,27%. Nah, ini tergolong kepada kategori sangat praktis. Kemudian untuk segi efektivitas, dilakukanlah tes pemahaman konsep di 3 sekolah tadi, ya, mendapatkan rata-rata yang beragam. Yang pertama di SDN 14 Lubu Aur itu mendapatkan rata-rata pemahaman konsepnya 87,42. Sedangkan SDN 04 Telao itu mendapatkan nilai 86,08. Sedangkan SDN 31 Ambacang mendapatkan nilai 83,83. Nah, dengan rata-rata itu 86,01. Artinya apa? Hal ini menjadi tolak ukur bahwa di KKTP kriteria ketuntasan atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sudah melewati 70. Kenapa? Karena di setiap sekolah KKTP yang dipakai adalah 70. Nah, rata-rata di sini adalah 86,01. Artinya pemahaman konsep itu menjadi lebih meningkat menggunakan e-modul ini. Kemudian hasil efektivitas juga menggunakan uji analisis T, di mana menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh itu 0,00, sedangkan nilai alfanya 0,05. Nah, ini berarti nilai signifikansi itu kecil dari 0,05. Artinya apa? Bahwa penggunaan e-modul ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa.
Adapun luaran penelitian, yang pertama adalah berbentuk HKI, produk dari e-modul itu. Nah, alhamdulillah sudah terbit HKI-nya. Kemudian yang kedua berupa artikel yang dipublikasi pada jurnal bereputasi. Nah, di sini masih pada proses sudah submit ya, artikel publish pada jurnal Pedagogika dengan judul A Module of Solid Figure Based on Contextual Teaching and Learning and Integration of Minangkabau Culture in Geometry. Nah, ini sudah disubmit di jurnal Pedagogika, tinggal menunggu hasil dari pihak jurnal mereview. Nah, kemudian untuk kegiatan atau rencana tahun berikutnya adalah tentu yang pertama adalah penyelesaian artikel pada jurnal Pedagogika. Yang kedua, apabila nanti ada kesempatan akan melakukan uji coba produk yang tadi dihasilkan pada sampel yang lebih luas, misalnya ke beberapa kabupaten di Sumatera Barat. Nah, kemudian untuk penelitian tahun berikutnya itu juga bisa kita mengembangkan masih pada based on culture, Minangkabau culture, itu lebih kepada developing of mathematics storybook based on Minangkabau folklore for elementary school student, di mana nanti menjadi buku cerita matematika yang berdasarkan kepada cerita rakyat. Nah, jadi artinya matematika itu merasakan atau dirasakan oleh siswa itu menjadi hal-hal yang memang berkaitan dengan kehidupan begitu. Oke, baik Bapak Ibu, itu saja hasil penelitian saya yang telah saya lakukan. Dan untuk berikutnya akan saya selesaikan untuk luaran berupa artikel. Baik, akhir kata saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.